Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andina Kalestari, NIM 22043160163. Di video kali ini saya akan menunjukkan proses pembelajaran mata pelajaran ekonomi SMA menggunakan metode Make a Match untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran ekonomi. Berbicara terkait metode Make a Match, metode Make a Match merupakan salah satu metode kooperatif yang dikembangkan oleh Lorna Kuron pada tahun 1964. Metode ini menggunakan media kartu, yaitu kartu jawaban teka-teki soal, dengan cara dicocokkan antara kartu soal dan kartu jawaban. Langkah-langkah atau sintak dari metode ini, langkah pertama, guru menyampaikan materi atau dalam cara memberikan tugas kepada peserta didik untuk mempelajari materi secara mandiri. Di video kali ini saya menggunakan materi kebutuhan manusia. Langkah yang kedua, pembagian kelompok. Pembagian kelompok ini dalam satu kelas dibagi menjadi dua kelompok besar, yakni kelompok A dan kelompok B. Langkah yang ketiga, guru membagikan kartu soal kepada kelompok A dan kartu jawaban kepada kelompok B. Langkah keempat, guru menyampaikan pada peserta didik bahwa mereka harus mencari pasangan dari kartu soal kepada kelompok lain. Guru juga perlu menyampaikan batasan waktu yang diperlukan untuk mencari jawaban tersebut. Langkah kelima, guru meminta kelompok soal untuk mencari jawaban di kelompok B. Jika sudah mencari jawaban dan sudah menemukan pasangannya, diminta untuk melaporkan kepada guru. Langkah yang keenam, jika waktu sudah habis, mereka diberikan informasi jika waktu sudah habis. Lalu jika ada pasangan atau ada yang belum menemukan pasangan, diminta untuk berkumpul sendiri. Langkah ketujuh, guru meminta peserta didik bisa 2 orang ataupun salah satu untuk mempresentasikan hasil mencari pasangan masing-masing dan alasan mereka mengapa memilih pasangan tersebut. Langkah yang terakhir, guru memberikan konfirmasi tentang kebenaran dan kecocokan atas kartu soal dan jawaban tersebut. Berikut yang bisa saya sampaikan, selanjutnya adalah video terkait proses pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran ekonomi pada siang hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum melakukan proses pembelajaran, saya akan terlebih dahulu ya. Ahmad Yoga, Hadir. Aminatul Hasanah, Anissa Firdausi, Arinia Delia, Cherry Andi, Juzaifah, Jusni, Andi Eka. Sebelum lanjut, saya mau mereview kembali materi yang telah kita bahas pada minggu sebelumnya. Pada minggu sebelumnya, kita membahas materi terkait kelangkaan. Apakah masih ada yang ingat apa itu kelangkaan? Saya Bu. Oke, silakan Mbak Andi. Kelangkaan yaitu kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemuas kebutuhan. Ya, benar sekali. Kelangkaan adalah kondisi ketika jumlah kebutuhan manusia tidak sebanding dengan alat pemenuhan kebutuhannya. Kelangkaan itu merupakan suatu masalah dalam ekonomi. Kelangkaan timbul karena barang yang kita inginkan jumlahnya terbatas, sedangkan keinginan manusia tidak terbatas. Mungkin dari kalian ada yang masih ingat apa faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan? Oke, silahkan Mbak Juzaifah. Yang pertama adalah letak geografis, pertumbuhan penduduk, perkembangan
teknologi, dan bencana alam. Oke. Faktor yang mempengaruhi kelangkaan itu ada 4. Yang pertama, letak geografis, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, bencana alam. Kelangkaan ini kan mengenai barang dan jasa atau kebutuhan dari manusia. Sekarang kita akan membahas terkait dengan kebutuhan manusia. Sebentar ya. Kita hari ini akan membahas tentang kebutuhan manusia. Mengapa sih kita harus membahas terkait dengan kebutuhan manusia? Karena dalam ekonomi kebutuhan manusia itu dibagi oleh beberapa macam. Sebelumnya saya bacakan dulu terkait tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian kebutuhan ekonomi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang ketiga, memahami macam-macam kebutuhan manusia. Yang terakhir, menyajikan hasil identifikasi contoh kebutuhan manusia berdasarkan kehidupan sehari-hari. Mungkin dari anak-anak ada yang tahu apa itu kebutuhan manusia? Kebutuhan manusia itu merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia itu ada 6. Yang pertama, jenis kelamin. Yang kedua, tingkat pendidikan. Biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan, maka kebutuhannya juga semakin bertambah. Misalnya seperti anak SD dan anak SMP, tentu kebutuhannya juga berbeda. Yang ketiga ada kondisi lingkungan. Kalau kondisi lingkungan ini contohnya masyarakat yang tinggal di pegunungan biasanya kan dingin. Itu mereka kebutuhannya kan bertambah seperti jaket. Sedangkan untuk yang masyarakat tinggal di pantai kan panas. Jadi kebutuhan yang bertambah itu seperti topi dan lain sebagainya. Yang keempat ada tingkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, tingkat pendapatan. Biasanya semakin tinggi tingkat pendapatan, maka tingkat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan juga semakin besar. Yang terakhir ada status sosial. Selanjutnya ada macam-macam kebutuhan manusia. Nah, macam-macam kebutuhan manusia ini ada 4. Yang pertama intensitas, yang kedua sifat, yang ketiga waktu, yang keempat subjek. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitas ada 3. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini merupakan salah satu kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua ada kebutuhan sekunder. Ini biasanya kebutuhan setelah primer, seperti meja, kursi, HP, televisi, dan koneksi internet. Dan yang terakhir ada tersier. Kebutuhan tersier ini merupakan salah satu kebutuhan manusia dalam tanda kutip kebutuhan yang biasanya barang-barang mewah seperti mobil mewah, rumah mewah, kapal pesiar, motor sport yang mahal, dan lain sebagainya. Macam-macam kebutuhan manusia menurut sifatnya ada 2, jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani adalah segala kebutuhan yang perlu dipenuhi agar manusia bisa mempertahankan kondisi fisik tubuhnya seperti makan, minum, olahraga, dan obat. Yang kedua ada rohani, itu merupakan kebutuhan yang menyangkut psikis atau jiwa seperti ketenangan, keamanan, dan kesehatan mental. Untuk kebutuhan manusia menurut waktu itu ada 2. Yang pertama, sekarang misalnya lagi sakit, pasti membutuhkan obat. Sekarang musim hujan, membutuhkan payung. Jika macam-macam kebutuhan menurut masa depan, itu biasanya menabung untuk liburan, menabung untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada kebutuhan manusia berdasarkan subjek. Yang pertama individu. Itu kalau kebutuhan individu itu biasanya kebutuhan yang diperlukan oleh individu masing-masing. Seperti siswa membutuhkan alat tulis, dokter membutuhkan alat-alat kedokteran, dan lain sebagainya. Yang kedua, masa depan itu dalam kata lain kebutuhan kelompok seperti jalan raya dan rumah sakit. Intinya kalau kebutuhan manusia menurut subjek kelompok itu seperti fasilitas umum.
Oke, selanjutnya kita akan bermain game namanya Make a Match, di mana nanti akan saya bagikan card atau kartu yang berisi soal dan jawaban. Nanti akan saya bagi satu-satu ke kalian, dan kalian akan mencari pasangan kalian. Mana sih kartu yang ada soalnya, itu jawaban mana sih yang benar? Apakah sudah dipahami? Sudah. Oke, apakah sudah dapat kartunya semua atau kartunya semua? Sudah. Oke, saya kasih waktu 5 menit untuk mencari pasangan masing-masing. Waktu saya mulai. Bagaimana anak-anak? Apakah udah selesai mencari pasangan masing-masing? Sudah. Oke, saya tunjuk 2 orang untuk maju ke depan mempresentasikan mengapa kalian memilih pasangan tersebut. Yang pertama mungkin Mbak Anggi bisa maju ke depan. Boleh saya lihat dulu? Oke. Kenapa alasan Mbak Anggi memilih gambar tersebut masuk ke dalam kebutuhan menurut waktu? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Jadi, kenapa saya memilih gambar ini sebagai kebutuhan manusia berdasarkan waktu? Yang pertama adalah gambar orang sakit. Nah, kan kalau orang sakit itu kan membutuhkan obat. Jadi, kalau sakit itu kan sewaktu-waktu. Jadi, ini adalah kebutuhan. Untuk gambar yang kedua yaitu tabungan untuk masa depan, karena ini adalah investasi jangka panjang. Baik, kasih aplaus untuk teman kita. Selanjutnya saya tunjuk Mas Yoga untuk maju ke depan. Boleh saya lihat dulu? Oke, baik. Silahkan dijelaskan kenapa gambar tersebut masuk dalam kebutuhan manusia menurut intensitas. Alasan saya memilih gambar ini karena dari gambar ini mengandung kebutuhan manusia yaitu ya primer, sekunder, dan tersier, yaitu rumah, emas, dan hiburan. Oke, benar sekali. Kasih aplaus untuk Mas Yoga. Mas Yoga. Dari jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh teman-teman kalian itu semuanya sudah benar. Selanjutnya saya ingin kalian membuka buku paket halaman 91. Itu bisa kalian kerjakan di rumah sebagai tugas sekolah sampai halaman 94. Dikumpulkan minggu depan. Oke, karena saya juga ada tugas, jadi langsung saja saya bacakan kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini terkait dengan kebutuhan manusia. Itu ternyata dalam ekonomi dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada menurut intensitas, menurut sifat, menurut subjek, dan menurut waktu. Mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I got my head out the sunroof. I'm blasting our favorite